Jadi saya tidak minta uangnya, tapi saya minta sampahnya saja. Nah, yang mana orang kan pasti, kalau cuma sampah ya tak kasih kan gitu, ringan aja kan. Tapi kalau uang nanti dulu gitu, suatu yang selama ini dianggap tidak berguna kan, tidak ada nilainya. Bahkan, tapi kemudian kita ubah, kita konversi menjadi uang. Uangnya kita jadikan untuk pendidikan, untuk sembako, untuk air bersih, bantuan sosial yang lainnya, bahkan beasiswa pendidikan. Di sebuah desa di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, lahir gerakan yang membawa manfaat bagi ribuan orang. Ikhtiar yang kemudian mengantarkan Ananto Isworo meraih penghargaan Kalpataru. Yang pertama, Bapak Ananto Isworo dari DI Yogyakarta, seorang inisiator sedekah sampah sejak tahun 2013 menciptakan konsep Eko Masjid. Berawal dari tumpukan sampah rumah tangga yang kerap dianggap tak bernilai, Ananto Isworo, pendiri gerakan sedekah sampah, berhasil mengubahnya menjadi sumber kebermanfaatan yang menghidupkan harapan bagi banyak orang. Dulu di awal kita membantu anak-anak yang waktu itu terbatas, belum bisa membayar SPP dan terancam putus sekolah, kita bantu. Kemudian kita membagikan sembako kepada 70 janda fakir miskin dalam rangka juga mengamalkan hadis Nabi. Kemudian memberikan santunan jaminan kesehatan. Karena waktu itu di tahun 2013 juga belum pada punya BPJS, bahkan mungkin belum ada BPJS. Di tengah melimpahnya sampah yang terbuang sia-sia, ia melihat kenyataan lain yang tak kalah nyata. Masih banyak anak yang kesulitan sekolah, keluarga yang hidup dalam keterbatasan, dan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Sodako sampah berbasis Eko Masjid itu lahir di tahun 2013, tepatnya di 1 Ramadan saat itu. Berawal dari kegelisahan saya tentang lingkungan, terutama ketika di bulan Ramadan, orang setelah habis buka puasa biasanya sampahnya hanya dibuang begitu saja, kemudian di lingkungan juga menjadi kotor, dan juga kemudian banyak warga yang ya beberapa kali datang ke rumah minta bantuan untuk pembiayaan pendidikan, sembako, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan saat itu saya hanyalah karyawan honorer yang masih sangat terbatas dan baru pindah juga, sehingga kemudian memunculkan keinginan untuk membantu. Tetapi karena memang mayoritas adalah masyarakat yang memang masih kurang mampu, sehingga bagaimana mungkin kami sodakoh, sedangkan kami sendiri masih dalam keadaan terbatas. Nah, sedangkan saya memahami di dalam Al-Quran itu orang menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit, ya, Ali Imran 134, berarti menafkahkan harta itu ya di waktu sempit pun harus. Maka disitulah muncul pemikiran berarti sodakoh itu wajib, bisa menggunakan apapun. Dan dari situlah kemudian saya mengajak semua orang bisa sodakoh dan itu wajib. Caranya gimana? Ya dengan membawa sampahnya. Bahkan saya bilang, Mbak Simbah bawa serutil, bawa wajan rusak, bungkus sabun dan sebagainya bisa dibawa ke masjid. Dampaknya pun melampaui batas-batas kampung tempat gerakan ini tumbuh. Dari bantuan pendidikan, santunan kesehatan, hingga aksi kemanusiaan bagi mereka yang tertimpa musibah. Sedekah sampah membuktikan bahwa kebaikan dapat lahir dari hal-hal yang paling sederhana. Nah, ketika di 2024 kemarin, kami sempat mengadakan satu event besar, yaitu sedekah sampah akbar untuk Palestina. Orang ingin membantu Palestina, tapi cukup dengan membawa sampahnya ke masjid. Dan alhamdulillah terkumpul dana kurang lebih 9 juta rupiah. Dan tidak lama dari itu, ada laporan dari Gunung Kidul kekeringan, kami pun segera merespon. Kemudian kita adakan lagi sedekah sampah akbar untuk air bersih Gunung Kidul. Dan alhamdulillah respon masyarakatnya bagus, bahkan jamaah pengajian dari masjid lain juga ikut. Dan terkumpul dana, dan kami bisa mengirimkan 50 truk tangki air bersih ke Gunung Kidul untuk 3 kecamatan, Rongkop, Girisobo, dan Tepus. Bagi Ananto, perjalanan ini bukan hanya tentang mengelola sampah,
melainkan tentang mengubah cara pandang, bahwa di balik setiap benda yang dibuang, masih tersimpan potensi yang dapat menghidupi, memberdayakan, bahkan menyelamatkan. Yuk kita ubah mindset kita, bahwa sampah itu bukan masalah, tapi sampah adalah komoditi, sisa limbah yang masih menyisakan energi yang sangat besar, yang kalau kemudian diolah dengan baik akan menghasilkan energi baru, bisa menjadi BBM, bisa menjadi listrik, bisa juga energi yang bentuknya tadi memberi support kepada anak-anak untuk bisa sekolah karena kita biayai, kemudian support mereka dengan sembako, support mereka dengan jaminan kesehatan, support mereka untuk membangun sumur misalkan, dan lain sebagainya. Gerakan Sodaqoh Sampah mengajarkan bahwa perubahan besar bisa lahir dari hal yang sering dianggap tak bernilai. Mengubah sampah menjadi berkah dan sampah menjadi jalan masuk surga. Dari Tanah Yogyakarta, semoga ikhtiar ini terus menumbuhkan kepedulian dan menggerakkan lebih banyak langkah menuju masa depan yang lebih lestari.